Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan mereview jurnal yaitu Sains Masa Depan LKM2. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Epi Fitria Islamiati, NIM 222-307-1010. Nah, kali ini ada 3 jurnal yang akan saya review. Pertama, Cultivating DNA Sequencing Technology after the Human Genome Project. Kedua is From Hereditary Analysis of Biological Ideas from Eugenics to the Human Genome Project. Ketiga, Viral Vector System for Gene Therapy, Comprehensive Literature Review of Progress and Biosafety Challenge. Nah, di sini peta konsep secara umum tentang judul yang 3 tadi, di mana proyek genom manusia ini akan membahas tentang bagaimana peran gen ini dalam memberikan informasi pada setiap gen yang akan dideteksi, kemudian bagaimana pemetaan genom manusia dari kode-kode protein dalam DNA. Selain itu, proyek genom manusia mempelajari tentang eugenika. Eugenika di sini ada dua, pertama pewarisan sifat dan pewarisan fisik. yakni pewarisan sifat dan pewarisan fisik ini tidak lain bertujuan untuk kehidupan lebih baik. Kemudian proyek genom manusia ini memiliki aplikasi bidang, yakni ilmu kedokteran, kehidupan berkelanjutan, energi dan lingkungan, bioarkeologi, antropologi, evolusi, dan imigrasi manusia. Nah, proyek genom manusia ini dapat dioperasikan dengan alat bioinformatika pada komputer, kemudian diaktifasi menggunakan alat proteomika sehingga diperoleh data kode genetik. Kemudian, proyek genom manusia ini membahas tentang gen, yaitu informasi gen, pemetaan genom manusia, kode protein dalam DNA. Proyek genom manusia juga dapat diaplikasikan menggunakan teknologi penurutan DNA, di mana pendanaan ini diberikan oleh dukungan hibah dari Dinas Kesehatan. Pendanaan ini menjadi lebih ekonomis. Kemudian proyek genom manusia ini meliputi terapi gen, dapat berupa vektor virus, di mana vektor virus ini dibagi menjadi 2, yakni genom terintegrasi dalam kromatin saluran inang. Bagiannya juga ada 2, yakni RV retrovirus, LV lentivirus. Kemudian vektor virus juga yang lain adalah bertahan dalam inti sel, ada 3 bagiannya, yaitu AHSP, AAV, dan AAV. Selanjutnya nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, pokok bahasan secara luas di sini ada 4, yaitu proyek genom manusia (HGP), teknologi pengurutan DNA, eugenika dan kejahatan, dan sistem vektor viral untuk terapi gen. Apa sih proyek genom manusia atau HGP? Baik, proyek genom manusia yaitu penguraian kode genetik yang membentuk manusia. Proyek ini bertujuan untuk mengurutkan seluruh untai DNA pada manusia. Informasi tentang DNA yang lengkap dan mendetail menjadi kunci untuk memahami struktur, organisasi, dan fungsi DNA dalam kromosom. Untuk mengidentifikasi gen dan dapat menggunakan peranti lunak untuk memindai sekuens yang tersimpan dalam bank data, yaitu dengan proteomika, pendekatan seluruh perangkat protein yang dikodekan dalam genom. Manfaat proyek genom manusia ini, pertama, proyek genom manusia ini dapat mengidentifikasi sekitar 20.000 sampai 25.000 gen yang ada di dalam DNA. Kedua, menentukan urutan dari 3 miliar pasangan basa kimia yang membentuk DNA manusia. Yang selanjutnya, menyimpan informasi tentang DNA manusia dalam database. Kemudian yang keempat, mengembangkan alat untuk analisis data. Dan yang kelima, mentransfer teknologi yang terkait dengan sektor data. Nah, pengembangan teknologi sequencing DNA setelah proyek genom manusia dimulai pada tahun 2003. Institut Penelitian Genom Manusia Nasional meluncurkan program hibah, yaitu ASTP atau Advanced Sequencing Technology Program, untuk mengembangkan generasi baru teknologi sequencing DNA yang memungkinkan perluasan penelitian dan penerapan analisis genom ke berbagai ilmu. Nah, DNA nanopore adalah sebuah konsep menuju metode yang lebih praktis. Prinsipnya sederhana, secara elektrik memasukkan DNA melalui pori berskala nano dan mengukur perubahan saat ini indikator komposisi dasar.
Kemudian metode NGS atau Next Generation Sequencing memungkinkan untuk memasukkan jutaan fragmen DNA dalam satu analisis dengan biaya yang relatif rendah dibanding teknologi sequencing Sanger. Teknologi Next Generation Sequencing ini masih berevolusi dan berkembang secara pesat dengan meningkatkan kecepatan dan akurasi dari hasil sequencing seharga 1.000 US dollar Amerika saja. Kelemahan dari metode Next Generation Sequencing ini adalah panjang pembacaannya tidak cukup untuk dilewati urutan DNA yang panjang dan berulangnya terjadi di berbagai lokasi di seluruh genom kompleks. Nah, tapi keuntungannya adalah dari metode generation sequencing ini bisa mengurutkan genom dari berbagai spesies tanaman, hewan, mikroba, kelompok penyakit manusia, dan sebagai alat untuk menguji molekul selain DNA seperti transkripton, epigenom, dan elemen fungsional. Nah, ini adalah mind mapping pertama, yaitu yang tadi, yang telah dijelaskan tadi, jurnal yang pertama, yaitu Cultivating DNA Sequencing Technology After Human Genome Project, pengembangan teknologi sequencing DNA setelah proyek genom manusia. Nah, kemudian jurnal yang kedua yaitu Is Crime Hereditary? An Analysis of Biological Ideas from Eugenics to the Human Genome Project. Apakah kejahatan itu turun-temurun? Sebuah analisis secara biologi dari eugenika ke proyek genom manusia. Eugenika adalah gagasan untuk meningkatkan kualitas biologi ras manusia, bertujuan untuk memperbaiki ras manusia dengan menseleksi orang-orang yang memiliki penyakit dan cacat serta memperbanyak individu sehat. Crime atau kejahatan adalah setiap perilaku yang dapat dihukum yang dianggap berbahaya dan menyimpang dari standar sosial dan budaya di negara tertentu. Menurut Plato, orang tua mewarisi bentuk fisik dan sifat mental. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah sifat negatif atau kejahatan akan diturunkan kepada anaknya? Apakah ada unsur biologis dalam perilaku kriminal? Nah, eugenika ini diciptakan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1883. Ada dua pendekatan utama yang digunakan untuk memusnahkan perkembangan kualitas yang dapat merugikan. Ada eugenika positif dan eugenika negatif. Eugenika positif ini dianggap memiliki kualitas produk unggul dan diberi kesempatan untuk sehingga diberi kesempatan untuk bereproduksi. Sedangkan eugenika negatif ini yang dapat menghambat atau yang memiliki kecenderungan terhadap kejahatan dilakukan metode sterilisasi. Nah, sejarah kejahatan, di mana dalam biologis kejahatan itu sendiri, eugenika memperlakukan kriminalitas sebagai penyakit daripada respon terhadap keadaan. Konsepnya itu, penjahat lahir dari penjahat. Kelemahan pikiran yang dapat dikontribusi pada perilaku kriminal yang dapat turun-temurun. Nah, di sini ada beberapa sejarah kejahatan atau yang telah dilakukan di zaman dahulu. Yang pertama, kasus pembunuhan Van Ness tahun 1846, di mana keluarga mereka beranggotakan 7 orang dibantai di rumah mereka tanpa alasan yang jelas. Kemudian The Jukes, kemudian The Dr. Leo Stanley, kemudian The Skinner v. Oklahoma tahun 1931, kemudian orang dalam gangguan intelektual abad ke-19, Kelly Cox, dan kejahatan remaja perempuan, dan Buck v. Bell. Nah, eugenika dan kejahatan masa kini, di mana kriminalitas biologi membawa banyak implikasi. Jika kita terus-menerus menempuh jalur dasar biologis untuk beberapa kasus kejahatan tersebut, kejahatan yang mereka lakukan sepenuhnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin jika orang melakukan kejahatan karena faktor keturunan, apakah disebut kejahatan mereka di luar kendali? Atau haruskah dihukum? Pertanyaan ini belum bisa dipecahkan di masa yang akan datang. Kasus hukum seperti ini pasti dapat ditangani. Awal inilah yang paling jelas untuk genetika modern, yakni proyek genom manusia. Nah, proyek genom manusia di sini merupakan upaya internasional untuk memetakan seluruh susunan genetik spesies manusia sebagai langkah pertama untuk memanipulasi DNA kita sendiri. Setelah sepenuhnya pengurutan DNA, manusia dan makhluk lain, yang penting untuk penelitian proyek ini berharap dapat menentukan apa arti urutan DNA dan bagaimana mereka terwujud dalam sifat yang berbeda.
Dengan adanya proyek genom manusia, genetika modern dapat digunakan untuk terapi dan peningkatan sifat tertentu. Metode CRISPR, teknologi pengeditan gen manusia, sudah mengarah pada konsep bayi perancang. Anak-anak dirancang lebih awal sifat genetiknya diubah atau dipilih secara eksplisit oleh orang tua mereka. Gen yang berbahaya dihilangkan dan ditambahkan dengan gen yang baik sehingga akan lahir anak-anak yang terpilih dari sifat yang gen yang unggul. Dengan konsep bayi perancang ini diharapkan di masa depan nanti yang berkembang adalah manusia-manusia yang unggul dan memiliki mentalitas yang kuat sehingga kriminalitas tidak berkembang lagi. Namun dari beberapa orang menganggap bahwa proyek genom manusia ini melanggar norma ketuhanan sehingga untuk mengatasi masalah ini sebuah program LSLC atau implikasi etis hukum dan sosial membuat program-program pertama privasi dan keadilan informasi genetik, kemudian teknologi genetik baru, ketiga masalah etika penelitian genetika, keempat pendidikan publik mengenai penelitian genomik. Nah, program ini diharapkan mampu menanggulangi hal-hal yang negatif yang mungkin muncul dari proyek genom manusia itu sendiri. Nah, ini dia mind mapping dari pembahasan kita tadi. Kemudian terapi gen. Nah, terapi gen di sini melibatkan pengubahan DNA dalam sel tubuh. Gen mengandung DNA yang bawa informasi bentuk dan fungsi tubuh. National Institute of Health atau NIH mendefinisikan terapi gen sebagai teknik eksperimental menggunakan gen untuk mengobati atau mencegah penyakit dengan cara menambahkan gen baru atau mengganti gen yang rusak. Teknologi canggih untuk melawan penyakit adalah sistem viral vector. Viral vector adalah alat yang efisien untuk pengiriman gen ke. Nah, ada beberapa viral vector. Di sini ada retrovirus atau RV, di mana termasuk ke dalam genom terintegrasi dalam kromatin saluran inang dan begitu pun lentivirus atau LV. Retrovirus atau RV ini mampu berintegrasi ke dalam DNA inang untuk memberikan gen terapeutik dalam terapi gen, kemudian mampu mengubah genom ssRNA menjadi molekul dsDNA yang terintegrasi secara stabil ke dalam genom sel target. Kemudian lentivirus ini efisien dalam mentransduksi sel yang tidak berproliferasi seperti sel punca. Kemudian sistem ini berasal dari HIV. Nah, kemudian viral vector yang bertahan dalam inti sel ada 3. Pertama adenovirus, kemudian herpes simplex virus, dan adeno-associated virus. Pertama, AV atau adenovirus, virus DNA untuk mengkodekan gen dalam orientasi indera maupun antisense. Kemudian efektif untuk menyamaikan gen in vivo sehingga sel mudah terinfeksi vektor AV dan menghasilkan transgen tingkat tinggi. Kemudian herpes simplex virus atau HSV berfungsi sebagai terapi onkolitik dan vaksin. Dikenal sebagai patogen manusia dalam efek inflamasi dan imunomodulator. Kemudian AAV atau adeno-associated virus umum digunakan dalam terapi gen, memiliki ekspresi transgen jangka panjang dan efisien pada berbagai jenis sel seperti pada jaringan hati, otot, retina, dan sistem saraf pusat. Nah, ini dia mind mapping dari sistem vektor viral untuk terapi gen. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian.